Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rusli Kurniawan dengan NIM 22SP702 kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin listrik. Yang pertama yaitu pengertian dari generator DC dan generator AC. Yang dimana pengertian generator DC adalah sebuah perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dalam bentuk arus searah, yaitu DC. Yang kedua, pengertian dari generator AC yang dimana adalah sebuah perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dalam bentuk arus bolak-balik, AC. Yang kedua, komponen utama dari generator DC meliputi yang pertama stator, bagian tetap dari generator yang terdiri dari kumparan-kumparan kawat tembaga yang diatur secara melingkar dan terhubung ke sumber daya listrik. Stator menciptakan medan magnet yang stabil. Yang kedua, rotor, bagian yang berputar di dalam stator dan terdiri dari kumparan kawat, tembaga atau koil yang terhubung ke sumber energi mekanis seperti turbin, mesin pembakaran dalam, atau sumber energi lainnya. Yang ketiga, komutator, bagian yang terdiri dari segmen-segmen tembaga yang dipisahkan oleh isolator. Komutator berfungsi untuk mengubah arah arus dalam koil rotor sehingga menghasilkan arus searah DC. 4. Bantalan atau bearing, bantalan yang memungkinkan rotor untuk berputar dengan lancar di dalam stator. 5. Kutub-kutub, komponen dalam stator yang menciptakan medan magnet diperlukan untuk induksi arus listrik dalam koil rotor. Baik, di sini komponen utama dari generator AC. Yang pertama, stator, bagian tetap dari generator AC yang terdiri dari kumparan kawat tembaga yang diatur secara melingkar dan terhubung ke sumber daya listrik. Stator ini menciptakan medan magnet yang stabil. Yang kedua, rotor, bagian yang berputar di dalam stator dan terdiri dari kumparan kawat tembaga atau koil yang terhubung ke sumber energi mekanis seperti turbin, mesin pembakaran dalam atau sumber energi lainnya. Yang ketiga, slip ring atau cincin peluncur, yang dimana slip rings ini merupakan kontak listrik yang terhubung ke kumparan rotor dan memungkinkan arus bolak-balik dialirkan keluar dari generator. Ini berbeda dengan komutator pada generator DC yang sebelumnya tadi saya jelaskan. Yang keempat, kutub-kutub, komponen dalam stator yang menciptakan medan magnet yang diperlukan untuk induksi arus listrik dalam koil rotor. 5. Bantalan atau yang biasa disebut bearing, bantalan yang memungkinkan rotor untuk berputar dengan lancar di dalam stator. Baik, di sini prinsip kerja generator DC yang dimana prinsip kerja generator DC didasarkan pada induksi elektromagnetik di mana perputaran rotor dalam medan magnet stator menghasilkan arus searah dalam kumparan-kumparan rotor. Saat rotor berputar, medan magnet yang berubah menyebabkan terjadinya arus listrik dalam kumparan-kumparan rotor. Arus tersebut dialirkan melalui komutator yang memastikan arus tetap mengalir dalam satu arah. Komutator memisahkan segmen-segmen tembaga untuk mengubah arah aliran arus sesuai dengan perputaran rotor sehingga menghasilkan arus searah yang konsisten. Listrik yang dihasilkan kemungkinan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi listrik. Baik, prinsip kerja dari generator AC. Prinsip kerja dari generator AC berdasarkan pada induksi elektromagnetik, di mana perputaran rotor dalam medan magnet stator menghasilkan arus bolak-balik AC dalam kumparan rotor. Saat rotor berputar, medan magnet yang berubah menyebabkan terjadinya arus listrik yang berubah arah secara periodik dalam kumparan-kumparan rotor. Arus AC yang dihasilkan di aliran keluar melalui slip rings ke beban listrik. Prinsip ini memungkinkan generator AC menghasilkan arus bolak-balik yang digunakan secara luas dalam sistem kelistrikan untuk mentransmisikan energi listrik dan memenuhi berbagai kebutuhan listrik. Eksitasi. Eksitasi merujuk pada proses atau kondisi di mana medan magnet di dalam generator atau motor listrik diperoleh atau dipertahankan. Eksitasi bisa menjadi bagian penting dalam operasi generator, khususnya dalam menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk menghasilkan arus listrik. Dalam konteks generator, eksitasi dapat mencakup penggunaan arus listrik eksternal untuk menghasilkan medan magnet dalam stator atau rotor, tergantung pada jenis generator, DC atau AC. Perbedaan kutub luar dan kutub dalam. Perbedaan kutub luar atau pole luar. Kutub luar adalah bagian dari stator atau rotor yang berada di luar dari pusat medan magnet. Mereka menciptakan medan magnet yang diperlukan untuk menginduksi arus listrik dalam kumparan-kumparan stator atau rotor. Kutub luar menyebarkan medan magnet ke arah luar dari pusat. Kutub dalam
atau pole dalam. Kutub dalam adalah bagian dari stator atau rotor yang berada di dalam dari pusat medan magnet. Mereka juga berperan dalam menciptakan medan magnet yang diperlukan untuk menginduksi arus listrik. Kutub dalam membantu memusatkan medan magnet ke arah tengah. Perbedaan shunt dan seri. Pada generator shunt, medan magnet dihasilkan oleh arus yang mengalir melalui kumparan medan field winding yang terhubung secara paralel, atau shunt dengan jangkar armatur winding. Arus medan dihasilkan secara terpisah dari arus jangkar, sehingga perubahan beban pada generator tidak mempengaruhi medan magnet. Generator shunt cenderung memiliki karakteristik output yang stabil dan dapat diatur. Yang kedua, seri. Pada generator seri, medan magnet dihasilkan oleh arus yang mengalir melalui kumparan medan field winding yang terhubung secara seri dengan jangkar armatur winding. Arus yang mengalir melalui medan magnet juga merupakan arus yang mengalir melalui jangkar karena keduanya terhubung secara seri. Generator seri memiliki karakteristik di mana tegangan keluaran dapat bervariasi tergantung pada beban yang terhubung. Perbedaan eksitasi terpisah. Pada generator eksitasi terpisah, medan magnet dihasilkan oleh sumber arus listrik eksternal yang terpisah dari jangkar dan kumparan medan. Sumber arus eksternal ini dapat berupa sumber DC terpisah yang disediakan untuk mengatur medan magnet generator. Generator eksitasi terpisah memungkinkan kontrol yang sangat presisi atas medan magnet yang dapat membantu menjaga stabilitas tegangan output generator. Prinsip pengaturan tegangan. Prinsip pengaturan tegangan ialah untuk mempertahankan tegangan keluaran pada tingkat yang diinginkan atau ditentukan. Dalam generator DC, pengaturan arus medan mengatur tegangan output, sementara dalam generator AC, frekuensi putaran rotor juga mempengaruhi tegangan keluaran. Baik, itulah penyampaian saya tentang materi mesin listrik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.